Bisakah ekspor ke luar negeri menggunakan merek yang sama? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rangemart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kita akan membahas seputar merek ya. Ada pertanyaan yang masuk ke Rangemart. Kita bacakan pertanyaannya ya. Bisakah ekspor ke luar negeri menggunakan merek yang sama? Ya, kalau di negara tujuan merek yang sudah terdaftar di Indonesia tidak diterima di negara tersebut, bagaimana? Apakah jadi mereknya lain? Nah, terkait kita mau mengekspor ke luar negeri, kita bisa menggunakan merek yang sama ya, yang sudah terdaftar di Indonesia. Namun ya, jangan lupa untuk melindungi terlebih dahulu merek yang kita mau perdagangkan di negara tujuan ekspor kita ya. Jadi contoh misalnya merek Rangemart itu sudah terdaftar di Indonesia, kemudian kita mau ekspansi ekspansi ya, juga memperdagangkan merek Rangemart itu di negara Malaysia. Nah, maka ya kita harus daftarkan merek Rangemart di negara Malaysia ya, di kantor Haki Malaysia. Nah, sekarang terhadap proses pendaftaran merek internasional itu bisa menggunakan jalur pendaftaran protokol Madrid ya. Jadi kita tidak perlu datang ke Malaysia, kita bisa menggunakan permohonan merek internasional menggunakan DJKI ya, melalui DJKI ya. Jadi kita mengajukan permohonan menggunakan protokol Madrid, kemudian kita pilih negaranya Malaysia ya, nanti ada biayanya, itu kita bayarkan dan kita isi form-formnya begitu ya. Kenapa? Karena perlindungan merek itu teritorial ya, di mana merek itu didaftarkan di negara di mana merek itu didaftarkan. Jadi kalau merek itu hanya didaftarkan di Indonesia, maka perlindungannya hanya di wilayah NKRI saja ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Jadi ketika kita mau ekspansi ke luar negeri ya, merek kita ya, merek produk kita ya, maka atau merek jasa kita, maka kita harus lindungi dulu, daftarkan dulu merek kita di negara tujuan yang mau kita ekspor dengan jalur tadi protokol Madrid ya, sepanjang memang negara tujuan itu adalah anggota protokol Madridnya. Nah, begitu. Nah, bagaimana jika ketika didaftar di negara tujuan tidak diterima di negara tujuan tersebut, bagaimana? Ya, tentu kita harus mengikuti undang-undang merek di masing-masing negara ya. Jadi kalau misalnya kita daftarnya di Malaysia misalnya mau ekspornya ya, kemudian juga di Singapura, di dua negara katakanlah begitu ya. Nah, maka kita harus cek ya secara berkala ya, prosesnya sudah sampai di mana. Nah, kalau misalnya ditolak ya, maka kita harus cek undang-undang merek di negara Malaysia dan undang-undang merek di negara Singapura, bagaimana cara mengajukan bandingnya begitu ya. Jadi masih ada upaya hukum, kalau misalnya ditolak silakan ajukan banding ya terhadap penolakan merek yang diajukan di Malaysia dan di Singapura begitu. Nah, setiap merek yang ditolak itu disertai dengan pemberitahuan suratnya ya, dan disertai alasan penolakannya karena apa. Nah, itu silakan nanti diajukan keberatannya terhadap penolakan tersebut ya, ada prosesnya jika ingin masih mau menggunakan atau mempertahankan merek tersebut begitu. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan atau mempertahankan merek tersebut, artinya kan menerima mereknya ditolak. Kalau mereknya ditolak berarti kan tidak ada perlindungannya merek tersebut di negara Malaysia maupun di negara Singapura begitu. Nah, jadi tidak menjadi merek lain dianya, tapi tidak mendapatkan perlindungan kalau tidak menggunakan upaya hukumnya mengajukan banding atas penolakan. Tapi kalau misalnya mengajukan upaya banding, boleh jadi bandingnya dikabulkan. Kalau dikabulkan kan terbit sertifikat mereknya begitu. Jadi tidak ada berubah menjadi merek lain ya. Merek lain itu apabila kita mengajukan lagi permohonan baru mereknya. Jadi misalnya tadi ditolak misalnya ya permohonan merek kita di Malaysia dan Singapura, kemudian kita tidak mengajukan banding, tapi yang kita lakukan adalah mendaftarkan merek baru
Nah, itu ajukan permohonan merek baru lagi, gitu ya. Itu berbeda dengan yang sudah kita ajukan. Jadi yang sudah kita ajukan tidak akan berubah menjadi merek lain, ya. Tetap merek itu yang akan diperiksa. Pilihannya adalah kita mempertahankan atau kita menerima merek kita ditolak, begitu. Ya, jadi kalau misalnya saya mau ganti, berarti ajukan lagi permohonan merek baru, jatuhnya begitu. Begitu ya. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.